akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking kita pada hari ini berjudul konsentrasi dan tepuk tangan ya. Jadi penggabungan antara konsentrasi dan tepuk tangan. Jadi perintahnya isinya seperti ini ya. Konsentrasi dimulai. Saya uji. Lanjut lagi. Oke Bu. 1, 2, 3. Fadila Rasa sisi itu mana Fadliana Nasir hadir Bu. Ya Ramadhani hadir Bu. Marmina bisa mana apa ya Yani Wiseria hadir Bu. Wisdayanti hadir Bu. Empatan hadir Bu. Maria hadir Bu. Iksan, Meli, Bu, Naglaria, Bu, Nagla Suci, ada Bu, Rasmana, ada Bu, Bisa, ada Bu, Ramadhani, Nurul Aulia Sasamila, ada, ada dari apa ya? Nuraya juga, ada Bu, Nuryanti, Nurul Fadila Suciani, ada Bu, Nur Harisa, ada Bu, Nur Iwana, ada Bu, Nur Raya Sari, ada Bu, Nur Lanita, ada Bu. Nur Fadila, Radifa, Ratu Safitri, ada Bu, Sarsabila, berapa ya? Siti Nurhanisa, ada Bu. Oke, sebelum memulai materi pada hari ini, Ibu mau bertanya. Siapa yang masih ingat pada pertemuan yang lalu materi apa yang sudah kita bahas? Prosedur pengadaan pegawai. Nah, apa saja yang dibahas pada materi prosedur pengadaan pegawai? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke, silakan Apriani. Data mengisi informasi yang diperlukan yang ada pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau demi perluasan organisasi. Oke, dari pengadaan pegawai adalah kegiatan mengisi informasi yang diperlukan yang ada pada umumnya disebabkan karena ada pegawai yang pensiun, ada
ini ya ada pegawai yang berhenti ya itu, atau adapun pengadaan pegawai itu dilakukan karena perluasan organisasi. Itu ya pengertian pengadaan pegawai. Nah, selain dari pengertian pengadaan pegawai, apa masih ada lagi? Ibu Bu. Oke, silakan Andira Basir. Oke, jadi pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang prinsip pengadaan pegawai. Nah, selain prinsip pengadaan pegawai, apa masih ada lagi yang dibahas? Saya Bu. Oke, silakan. Satu. Prosedur pengadaan pegawai terdiri atas beberapa tahapan. 1. Analisis jabatan, 2. Rekrutmen, 3. Seleksi, 4. Penentuan calon utama dan calon yang diterima, 5. Penyusunan, 6. Pengangkatan, 7. Orientasi, 8. Disiplin pegawai. Oke, silakan kembali. Jadi itu ya materi yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada pengertian pengadaan pegawai, ada prinsip pengadaan pegawai, kemudian ada tahapan dalam pengadaan pegawai. Oke. Jadi materi yang hari ini yang akan kita bahas masih lanjutan materi yang lalu ya. Jadi materi hari ini yang akan kita bahas kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan yang lalu. Kompetensi dasar 3.5 menerapkan prosedur pengadaan pegawai. Kemudian kompetensi dasar 4.5 melakukan pengadaan pegawai. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Satu orang itu meminta tolong bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Siapa yang bisa? Ya, silahkan. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran complaint-based learning berdasarkan pendekatan sensitif, peserta didik dapat mengemukakan prosedur pengadaan pegawai yang tepat. 2. Setelah menyimak PowerPoint dan video pembelajaran dari YouTube yang ditampilkan, guru peserta didik dapat menguraikan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam pengadaan pegawai. 3. Setelah menyimak PowerPoint dan video pembelajaran dari YouTube yang ditampilkan, guru peserta didik dapat membuat dokumen persyaratan pengadaan pegawai. Oke, terima kasih Siti. Nanti sebentar kita akan membahas tentang prosedur pengadaan pegawai. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang dokumen-dokumen persyaratan dalam pengadaan pegawai. Kemudian sebentar juga kita akan membuat dokumen persyaratan dalam pengadaan pegawai. Ya. Nah, nanti kita akan membahas melalui PowerPoint yang akan ditampilkan sebentar dan juga melalui video pembelajaran yang akan Ibu putarkan. Nah, terlebih dahulu sebelum Ibu paparkan PowerPoint-nya dan juga video pembelajarannya, Ibu mau kalian buka bukunya. Kemudian dibuka materi yang Ibu kirimkan melalui Google, melalui WhatsApp group kalian. Ataupun kalian bisa melakukan pencarian melalui internet terkait materi kita hari ini. Silahkan dibuka, kemudian kalian baca-baca dulu materi kita pada hari ini yang akan kita bahas. Jadi sekarang materi yang akan kita bahas adalah tentang prosedur pengadaan pegawai. Tadi temannya Apriani sudah mengemukakan apa itu pengadaan pegawai. Nah, sekarang pertanyaan ini, apa itu prosedur? Cepat, yang bisa? Saya dulu prosedur.
Candy. Oke, jadi prosedur adalah tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan kegiatan yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau prosedur pengadaan pegawai apa? Lihat lagi bahwa prosedur pengadaan pegawai adalah tahapan dalam mengisi informasi pegawai atau karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi. Ya, untuk pengertian prosedur pengadaan pegawai. Kemudian, silakan disimak di atas PowerPoint yang akan ditampilkan. Nah, ada berapa langkah dalam prosedur pengadaan pegawai? Siapa yang bisa bacakan? Oke, silakan Nurlanita baca. A. Menetapkan perencanaan kebijakan kepegawaian. B. Menentukan penarikan pegawai. C. Membuat pengumuman lowongan pekerjaan, analisis pekerjaan, gambaran pekerjaan, dan perincian pekerjaan. D. Penerimaan surat lamaran kerja dari calon tenaga kerja. E. Menyiapkan segala perangkat seleksi. F. Mengadakan seleksi pegawai. G. Memanggil calon pegawai yang lulus dan mengangkatnya dengan surat keputusan. H. Mengikut sertakan calon pegawai dalam orientasi masa percobaan. I. Membuat surat keputusan pengangkatan pegawai berstatus pegawai tetap dan menetapkan pegawai. J. Melakukan pembinaan terhadap pegawai. Jadi itu ya tadi prosedur dalam pengadaan pegawai. Nah, untuk jelasnya, Ibu mau tampilkan video pembelajaran tentang prosedur pengadaan pegawai. Silakan baik, kemudian hal yang perlu untuk dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel yang membahas mengenai media untuk komunikasi dan berusaha berkembang dan berkembang. Kali ini saya akan membahas mengenai bahan ajar untuk otomatisasi tata kelola pengangguran khususnya untuk kepegawaian kelas 11. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat dan teman-teman yang berkomunikasi hari ini sebagai tahapan pengadaan pegawai sendiri. Agar pelaksanaan pengadaan pegawai berjalan lancar, maka pelaksanaannya harus berdasarkan prosedur sebagai berikut. Ini prosedurnya. Yang pertama adalah pelaksanaan. Sekali lagi bahwa dalam prosedur itu tidak pernah namanya prosedur planning dan seleksi atau penyaringan. Berikutnya adalah pengangkatan calon PNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Jadi inilah proses pengadaan PNS, dimulai dari perencanaan, pengumuman, lamaran, penyaringan, pengangkatan calon PNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Ya, materi terkait dengan prosedur pengadaan pegawai. Sudah sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas materinya? Jelas. Oke, sekarang kita siap. Yang berikutnya ada dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam pengadaan pegawai. Jadi di sini ada beberapa dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam pengadaan pegawai. Yang pertama di sini ada surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup ya. Kemudian yang kedua di sini ada fotokopi ijazah atau sertifikat yang sudah dilegalisir ya. Nah, untuk surat lamaran kerja ada yang pernah lihat? Siapa yang sudah pernah lihat? Saya Bu. Sudah pernah lihat ya? Kalau daftar riwayat hidup, saya pernah lihat.
lama ya. Di contoh ketiga. Sudah dilihat semua? Sudah, Bu. Oke, jadi itu untuk contoh lamaran kerja. Nah, untuk riwayat hidup. Ada nama, ada tempat tanggal lahir, alamat, email, nomor telepon, ada jenis kelamin, agama, status, tinggi, dan berat badan, golongan darah, ada pekerjaan, kemudian ada riwayat pendidikan. Pendidikannya mulai dari SD sampai ke tingkat S1 ya. Kemudian di sini ada pengalaman organisasi. Nah, itu contoh untuk daftar riwayat hidup. Nah, kalau untuk contoh fotokopi jasa, yang penting ya, untuk tampilan kadang-kadang pasti sudah tahu yang mana itu jasa. Kemudian ada dokumen ketiga yang dibutuhkan dalam persyaratan pengadaan pegawai, yaitu fotokopi KTP. Jadi jangan lupa memperhatikan contohnya, kalian pasti sudah pernah melihat ya. Kemudian ada pas foto, dokumen keempat. Kemudian yang kelima ada surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Sudah pernah lihat contohnya? Belum, Bu. Sudah atau belum? Nah, siapa yang belum? Saya, Bu. Ibu perlihatkan contohnya ya untuk SKCK. Jadi untuk SKCK ada surat keterangan catatan kepolisian. Apakah kita jelas? Aku sudah dilihat semua contohnya? Sudah, Bu. Jadi itu ya dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam pengadaan pegawai. Sampai sini ada yang masih kurang jelas? Belum, Bu. Sudah jelas semua, ada pertanyaan? Tidak ada penjelasan. Oke, jadi sekarang silakan kalian buka LKPD yang sudah dikirimkan. Judul, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran, dan ada alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Jadi alat yang dibutuhkan semua sudah ada kompetensi ya di depannya. Kemudian sudah ada slide PowerPoint yang ditampilkan. Kemudian ada bahan ajar ya yang sudah dibagikan melalui grup WhatsApp kalian, sudah ada. Kemudian ada ATK ya, alat tulis, sudah ada semua alat dan bahannya di depan kalian semua sudah ada, sudah tersedia. Oke, kemudian ada langkah-langkah kegiatan di sini, silakan dibaca langkah-langkah kegiatannya. Melakukan simulasi membuat beberapa dokumen persyaratan pengadaan pegawai. Ya, berdasarkan tadi contoh yang diberikan sama itu ya, kalian buat seperti itu. Kemudian yang kedua, jika dengan teman kelompok informasi yang kalian dapat mengenai prosedur pengadaan pegawai. Jadi tidak usah berkelompok ya, cukup di sampingnya saja dua orang. Ya, untuk pasangan saja. Jadi sama Maya, Maria, sama Lisa sama Lisa, Nur Fadila sama Iis, Nafisa sama Meli, Aditya Nasi sama Anggi, kemudian Siti Nurhaliza sama Ratu, Apriyani sama Radika, yang bersama Naila, Nabila sendiri. Buat dulu dokumen persyaratan pengadaan pegawai. Jadi dokumen persyaratan pegawai yang kalian buat di sini adalah daftar riwayat hidup sama surat lamaran kerja. Ya.
겁이 나서 시작조차 안 해봤다면 그댄 투덜대지 마라 좀 주저하면 기회는 모두 너를 비켜가 가슴 펴고 나와 봐라 좀 Bring the boys out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifa. Informasi yang saya dapat dari materi hari ini yaitu salah satu langkah dalam prosedur pengadaan pegawai ialah menetapkan perencanaan kebijakan pegawai sehingga menghasilkan golongan pekerjaan, analisis pekerjaan, gambaran pekerjaan, dan rincian dari pekerjaan. Jadi karyawan atau pegawai akan mendapatkan job desk-nya sesuai dengan sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, Saya Bu. oke silakan Iis maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Isria Ramadhani. Informasi yang saya dapat dari materi hari ini yaitu dalam prosedur pengadaan pegawai dilakukan tahapan membuat pengumuman lowongan pekerjaan, analisis pekerjaan, gambaran pekerjaan, dan perincian pekerjaan. Jadi para pelamar bisa melihat apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pengadaan pegawai tersebut agar pelamar tidak bingung dalam proses seleksinya, dapat menyiapkan dokumen-dokumen apa-apa saja yang dibutuhkan dan mempertimbangkan apakah si pelamar pantas untuk posisi tersebut atau tidak. Sekian dari presentasi saya. Apa ada pertanyaan? Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kemudian yang ketiga, saya Bu. Oke, silakan Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari. Ya, yang bisa saya tangkap itu yaitu prosedur pengadaan. Informasi yang bisa saya dapat yaitu prosedur pengadaan pegawai. Terdapat beberapa dokumen yang perlu disiapkan pada calon pelamar atau calon pegawai yaitu surat lamaran dan daftar riwayat hidup, fotokopi jasa, sertifikat yang telah dilegalisir, fotokopi KTP, pas foto, surat keterangan, catatan kepolisian, SKCK, kartu kuning AK1 dan pertanyaan. Pertanyaan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah bisa tugasnya tadi. Semua tugasnya sudah diketik dengan benar, sudah bahasanya sudah formal, sudah sangat bagus ya. Kemudian ibu juga mengapresiasi untuk semuanya tadi yang tampil karena sudah berani tampil, sudah berani untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, sekarang lanjut lagi ke tahapan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, silakan kalian ketikkan pelajaran apa yang sudah kalian peroleh pada hari ini melalui Google Formulir yang diberikan. Silakan ketik terkait dengan materi kita hari ini. Apa yang sudah kalian peroleh, kemudian apa pesan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Baik, dibacakan ya refleksi pembelajaran yang sudah ditulis. Jadi ada yang mengatakan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, sangat seru, yel-yelnya asik, sangat menyenangkan dan senang. Jadi
seru, luar biasa, sangat senang. Pembelajarannya menarik. Happy. Sangat seru, sangat bermanfaat dan sangat berarti. Senang dan bahagia. Ini apa ini? Siapa yang tulis ini? Sangat kreatif. Alhamdulillah sangat senang dapat pembelajaran dan motivasi. Oke, sekarang kita membaca kesimpulan. Hari ini siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan. Tulis dari Yanti. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah prosedur pengadaan pegawai merupakan suatu proses langkah-langkah atau tahapan-tahapan kegiatan mengisi formasi yang diperlukan instansi atau perusahaan. Adapun langkah-langkahnya adalah 1. Menetapkan perencanaan kebijakan kepegawaian, 2. Menentukan penarikan pegawai, 3. Membuat pengumuman lowongan pekerjaan, analisis pekerjaan, gambaran pekerjaan, dan perincian pekerjaan. Yang keempat, penerimaan surat lamaran pekerjaan dari calon tenaga kerja. 5. Menyiapkan segala perangkat seleksi. 6. Mengadakan seleksi pegawai. 7. Memanggil calon pegawai yang lulus dan mengangkatnya dengan surat keputusan. 8. Mengikut sertakan calon pegawai dalam melintasi masa percobaan. 9. Membuat surat keputusan pengangkatan pegawai berstatus pegawai tetap dan menempatkan pegawai. 10. Melakukan pembinaan terhadap pegawai. Adapun beberapa dokumen yang perlu disiapkan para calon pelamar atau calon pegawai yaitu surat lamaran dan daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah atau sertifikat yang telah dilegalisir, fotokopi KTP, pas foto, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, kartu kuning, AK1, kamera elektronik. Demikian kesimpulan hari ini. Makanya nanti di rumah silakan kalian buka lagi kembali materi yang sudah kita bahas pada hari ini untuk dibaca-baca. Kemudian silakan dikerjakan tugas yang sudah ibu kirimkan melalui WhatsApp grupnya. Dan untuk materi hari ini, untuk pertemuan hari ini kita sudah di pertemuan terakhir ya. Pertemuan berikutnya kalian sudah melakukan ujian akhir sekolah ya. Jadi ibu harap yang hasilnya dapat memuaskan ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini silakan ketua kelas siapkan. Bersedia. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Bring the boys out. Bring the boys out. Bring the boys out. Bring the boys out. Girls' generation, they can feel the heat. Bring the boys out. You know the girls. Bring the boys out.